Cerita sama ayahnya itu, sama ibunya, Bu, adik dimakan ular gitu. Ya Allah. Jadi sisik ularnya masih utuh, benar-benar kayak masih aslinya, masih membekas dan membatu juga. Ini jadi ceritanya mungkin sama ibu ini dicabik-cabik, mutilasi. Assalamualaikum sedulur YouTube Elok Channel 99. Selamat siang. Semoga Anda semua di siang hari ini selalu dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Juga dipermudah jalan dunia maupun akhirat, murah rezeki dan juga keselamatan. Hari ini di hari yang ke-24 di bulan puasa ini, saya berada di Dusun Bunti nih Pak? Dusun Seruni, Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur. Dan di sini saya tadi dikasih tahu sama seseorang dari Dinas Pariwisata untuk mereview sebuah situs ular yang ada di daerah sini. Lebih jelasnya, sebelum kita mengeksplor situs batu ular, kita tanya-tanya dulu gimana ceritanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali Pak sinten Pak? Pak Sauri. Pak Sauri sebelah badhe tanglet masalah situs ular niku, ceritanya itu sepundi nih Pak? Niku pada tahun riyen nggih. Pada tahun riyen. Padahal niku nggih duka taune tahun pinten tasik jaman kuno. Nggih. Bahasa Indonesia sakit. Bahasa sakit. Nggih, monggo bahasa kersane coba sakitnya. Pada waktu itu ada anak orang Nggih. motong padi tapi pakai gampung gitu Pak. Oh, gampung itu sejenisan ulur, Pakai sejenis. seperti panu Pak untuk nyadut padi itu Pak. Padi dulu kan ada padi panjang-panjang. Nggih. Oh, padi Jawa nggih istilahnya. Padi Jawa pada waktu tahun itu saya tidak tahu tahun berapa itu Pak. Terus anaknya dua. Pada waktu itu anaknya dua, yang besar itu kira-kira umur 5 tahun. 5 tahunan nggih. Ya. Itu yang besar. Yang besar, yang kecil ya masih berangkang itu Pak. Oh, Masih berangkang. iya. Jadi emaknya itu nyadut padi di bawah. Pada waktu itu nggih. Setelah itu anaknya cerita sama ayahnya itu, sama ibunya, Bu, adik dimakan ular gitu. Ya Allah. Pada waktu itu akhirnya ya diiris pakai gampungnya itu. Nggih. Ya orang dulu Pak. Nggih. Gampungnya itu Panjang di Ya. gampung. Akhirnya putus. Ini perutnya ini Pak. Oh, yang pertama dipotong itu Ularnya, enggak kepala apa ekornya, Pak? ekornya. Ekornya dipotong. Ekornya lari ke utara, Subhanallah. kepalanya lari ke selatan. Jadi ini tinggal perutnya yang berodol itu Pak. Itu dulu ceritanya gitu. Merinding semua saya, Pak. Akhirnya ya gampungnya ini kadang-kadang ya kelihatan Berarti menampak nampak nggih. menampak gitu Pak ya. Itu jadi gitu ceritanya dulu Pak. Jadi apa Pak? Bisa diklarifikasi, gampung atau alat cadut padi itu kalau sekarang ini, kalau bahasa Indonesia itu celurit ya Pak?
yang lebih dimengerti orang itu Ya, celurit celurit. lah. Nah, Ya. tapi beda lagi, beda lur. Kalau gampung itu untuk catut padi bentuknya hampir mirip gitu Pak. Ya, kan dulu itu orang malum lah dulu Pak. Iya, Gembungnya panjang. Iya. Waktu itu masih zaman kerajaan. Iya, Pak. iya. Jadi orang dulu itu memang tinggi-tinggi, Iya, besar-besar, iya, besar. lain sama sekarang. Tahunnya saya enggak tahu pada waktu Iya. itu Pak ya. Gitu. Yang jelas masih kerajaan sekitar 1600-an. Ya gitu Pak, mungkin ada seperti Iya. Tawanggalun. Iya, gitu, Pak. Itu pada waktu itu Iya. kan masih ada kerajaan itu. Iya. Pak, ya. Jadi apa Pak? Setelah dipotong itu ekornya itu lari ke utara daerah mana? Ada yang tahu orang sini? Itu aja saya enggak tahu Pak. Oh, jadi Larinya pokoknya jauh. pokoknya Kalau larinya kepala lari ke laut selatan. Oh, gitu. Kepalanya itu. Gini lor, ini klarifikasi masalah apa situs batu ular. Dulu situs batu ular itu memang benar-benar ular. Jadi suatu saat ada seorang ibu sama anaknya habis panen padi terus istirahat di situ nggih Pak nggih. Anaknya Momong di situ. iya anaknya Sama main di situ mbaknya. sama mbaknya. Terus ibunya motong padi di bawah. Iya ibunya di bawah nggih. Iya. Nah. Habis itu anaknya cerita, Bu, adik dimakan ular. Oh. Jadi kampungnya dibawa ke atas langsung dipotong ular itu Pak. Iya. Diambil anaknya itu. Jadi ini Pak, yang batu sekecil-sekecil itu potong-potongannya itu ada. Banyak di sini dulu. Iya banyak. Habis itu dibuang, Heeh. dipakai musola gitu Pak. Iya. Dulu. Oh nyerawat situ batu-batunya Pak, berhubung orang dulu mau bikin jalan, Nggih. disingkir-singkirkan pinggir gitu Pak. Dulu Berarti- itu angker itu Pak dulu. Dia bisa di Dulu. sampai sekarang kalau kita ngomongkan itu ya. Bisa apa? Dulu sering apa itu Ada apa? menampakkan diri apa Penampakan. itu seperti orang dulu Iya. dedemit itu dulu. Iya, tapi alhamdulillahnya sekarang ada enggak. musola. Setelah ada musola, tapi gitu Pak orangnya. Tapi sekarang. kalau orang-orang tertentu yang mungkin bisa merasakan. Bisa merasakan Iya. gitu, Pak, ya. Tapi apa namanya? Yang namanya situs peninggalan itu mesti ada cerita di balik semua itu, Pak. Ya kayak itu tadi cerita yang real. Jadi benar-benar dulu itu ada 3 orang perempuan, ibu, anaknya 2 kakak beradik. Iya. Jadi ditinggal ibunya motong padi dulu ya. padi dulu masih zamannya padi Jawa kalau Jawa istilah sini. jalangan itu Pak. Iya jalangan RRD gitu Pak. Nggih. Ya RRD itu apa anaknya itu adiknya yang kecil itu tadi dimakan sama ular. Terus akhirnya kakaknya lari ke ibunya cerita bahwasanya adiknya dimakan ular. Akhirnya ibunya lari ke atas. Terus ularnya dipotong-potong pakai gampung. Kalau bahasa Indonesianya mungkin celurit gitu ya. Terus akhirnya ekornya dipotong dulu, ekornya itu lari ke arah utara. Untuk larinya ke arah utara itu ya belum ada konfirmasi. Jadi yang tahu sama orang sini. Nggak tahu posisi kemana. Iya. Lari orang dulu Pak. Iya. Tapi kalau kepalanya yang dipotong tuh insya Allah kebanyakan orang sini ngerti itu larinya ke pantai selatan. Betul. Oke. Jadi ini tinggal perutnya itu Pak. Jadi tinggal perutnya karena mungkin ibunya itu kalap, akhirnya dipotong-potong dengan potongan tubuh banyak. Makanya nanti kita lihat potongan-potongan tubuh. Ada sedikit di selatan jalan. Ada sedikit itu sisa Iya, itu sisa. yang dipindah-pindahkan dulu nggak boleh itu Pak.
Nggih. Sakral aslinya. Tempatnya katanya. Rumah. Seandainya itu dibuat rumah mungkin orangnya ndak kerasa. Gitu-gitu kadang nampak ada keris kadang-kadang. Nggih. Pak. Sakral. Ya. Niki mas sampean mau merinding. Sakral. Kalau dulu itu pada malam Jumat Legi Pak itu kadang-kadang jam 12 itu keris dari selatan. Dari utara. Dari jurang ya Pak. Dan terbang Terbang. turun sini. Turun di musola. Di musola belum dibangun Pak. Belum dibangun. Jadi apa pengalaman masyarakat sini dengan adanya setelah ada pemotongan ular itu sering ada penampakan gitu Pak ya. Yeah. Kadang-kadang ada keris. Ada keris. Kadang-kadang ya gampung itu nampak. Oh, jadi Sering nampak gampung. alat yang digunakan dulu untuk memotong ular itu nampak. Jadi sewaktu-waktu itu nampak. Itu ceritanya. Terus selain pusaka, gampung, apa malih sing nampak lagi? Mungkin itu yang saya tahu. Kalau untuk ularnya sendiri tidak pernah ada yang Pernah. Dulu itu ada orang macan putih lewat itu Pak. Iya. Sekitar setengah meter. Nampak. Tingginya hampir 80 lah. Iya besar Pak. Hampir 80. Berarti ya, yang nampak itu badannya ya Pak ya? Ya sekujur. Oh, sekujur. Masih utuh. Kadang mau nampak dulu. Ya pada waktu ini kan hutan ini Pak dulu. Iya. Hutan, ndak gini Pak. Aduh, iya. Rumah Seruni jarang. Sana dulu masih hutan. Rumah Seruni ini untuk lokasinya itu di atas gunung. Ya. Jadi apa kalau kita lewat dari desa Bunder ya mutar kurang lebih kalau ke lokasi ini 3 kiloan kurang lebih 3 kiloan. Insya Allah. Itu aja jalannya naik terus karena ya memang lokasinya ada di atas gunung. Datarannya tinggi. Dataran tinggi sini. Ya gitulah masyarakat sini. Dulu rumah sini sedikit Pak, cuman orang 8. Enggak. Dulu setelah itu yes. Gimana namanya orang dulu itu anaknya banyak. Akhirnya ya anakku mana itu Pak. Tapi memang apa Pak, kalau seandainya dulu itu anaknya nggak banyak ya sedikit penduduk. Ya kadang-kadang di sini penduduknya orang satu ada 10 orang. Iya, tapi tidak 7 orang enggak apa-apa itu memang itu dulu. Memang zaman dulu. Kalau sekarang mengisi bumi. Kalau sekarang alhamdulillah sekarang sudah penuh padat. Iya. Rumah masyarakat Seruni, penduduk Seruni, alhamdulillah ya. Jarang dulu Pak rumahnya. Nggih pun Pak. Nggih. Terima kasih banyak atas informasinya. Nggih. Pak Sinten jenengan Pak? Pak Sauri, semoga selalu diberi kesehatan sama Allah. Ya Rabbal alamin. Menjalani ibadahnya semoga nyampe apa yang diinginkan sampai hari raya. Makasih Pak, sama-sama Pak. Saya juga terima kasih atas kedatangan sampai. Amin. Gitu, nggih. Ya Lor, seandainya Anda ingin menuju ke lokasi ini, Anda bisa menghubungi Pak Sauri. Pak Sauri ini lokasinya ada di sebelah timur dari situs betul. ular tadi atau musola. Jadi Anda bisa ngobrol di sini. Insya Allah orangnya baik. Masa jelek Pak. Ya Allah. Gimana Pak? Matur suwun. Nggih, monggo. Nggih. Inilah watu ular. Jadi watu ular ini ceritanya dulu ada seorang ibu bersama 2 anaknya perempuan.
Terus ditinggal ibunya panen padi di bawah sana. Anaknya main-main, kedua anaknya main-main di sini, kakak beradik tadi. Dan akhirnya adiknya dimakan sama ular yang sangat besar. Kira-kira tingginya itu 80 cm. Dari tanah diukur ke atas, badannya itu setinggi 80 meter. Kalau panjangnya panjang. Terus akhirnya kakaknya lari ke bawah, di bawah sana. Cerita sama ibunya bahwasanya adiknya dimakan ular besar. Akhirnya ibunya tadi segera lari untuk menuju anaknya yang dimakan ular tadi. Setelah dari atas sini, langsung ularnya itu dibacok pakai alat untuk memotong padi tadi. Akhirnya ekornya dibacok dulu kan, dan ekornya akhirnya putus dan lari ke arah utara. Dan sampai saat ini satu pun tidak ada konfirmasi mengenai ekor ular yang putus dan lari ke utara tadi. Dan akhirnya kepalanya juga dipenggal sama ibu tadi, dan kepalanya ular ini lari ke arah pantai selatan. Alhamdulillah anaknya selamat. Dan inilah perwujudan ular yang sudah membatu dan sekarang disebut sama orang sini, penduduk sini, yaitu Watu Ulo. Inilah, ini dari sini badannya. Ini badannya sebesar ini. Jadi dulu ini seekor ular yang besar dan sekarang sudah membatu. Sisik-sisiknya masih utuh. Ini badannya, teman. Badannya aja segini panjangnya, cukup besar sekali. Dan sisik-sisiknya nyata, lor. Sampai ke bawah sana. Terus ke sana. Dan akhirnya ularnya tadi itu dipotong-potong badannya, dan inilah potong-potongan badannya, banyak sekali. Ini potong-potongan badan ular yang sudah membatu.
banyak sekali dan sudah menjadi batu semua. Semua bersisik. Lur, ini badan ular yang dipotong-potong dan ini tinggal badannya yang ada di sini. Dan sekarang sudah membatu. Yang dikenal oleh masyarakat Seruni ini yaitu dengan sebutan watu ular. Ini untuk sisiknya masih utuh, masih bersisik. Dan cerita dari masyarakat sekitaran sini, sewaktu-waktu ada yang pernah melihat penampakan ular ini. Jadi ular ini nampak pada suatu malam yang masih utuh badannya. Dan untuk badan ini dari tanah sampai ke badannya ini itu kurang lebih 80 cm tingginya badan. Untuk panjangnya sangat panjang. Juga ada penampakan lagi yaitu cubit atau gampung kata orang sini, untuk memotong ular ini dulu. Itu juga nampak. Terus adanya keris dan masih banyak lagi untuk penampakan yang ada di sekitaran sini. Dan dulu di sekitaran watu ular ini sangat angker. Sampai sekarang pun saya masih bisa merasakan aura-aura yang sangat dahsyat di sini. Jadi lokasi batu ular ini ada di Dusun Sangkur, Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Bandung. Ini batunya sangat bagus. Oke sobat YouTube Elok channel 99, kiranya cukup sampai sini dulu video kita kali ini, yaitu mengenai penelusuran situs watu ular atau watu ulo yang ada di Dusun Seruni, Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Bandung. Doakan saya semoga selalu sehat, supaya kita bisa mengekspor situs-situs yang ada di wilayah sekitar Bandung. Masih banyak, masih ribuan situs yang belum saya eksplor. Insya Allah akan saya eksplor semua, tentunya untuk Anda yang setia mengikuti channel Elok 99. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.